ayah kami menerapkan itu dulu sama kami. Iya, setelah aku agak terlambat sedikit sholat dipukul lah. Dibilang kayak gini, daripada nanti aku yang kena pukul di neraka sana, baguslah kau yang kupukul, bilangnya gitu Bang Edi. Ya. Jadi batasannya kita mendidik anak itu pukul itu sampai umur berapa? Apa sampai dewasa dia? Kalau seandainya dewasa dia masih melalaikan sholat, mesti kita pukul juga. Jadi kan dia hadis itu diawali dengan ajarilah anakmu di usia 7 tahun. Ya. Nah. Itu usia maksimal kata para ulama. Ya. Usia maksimal anak diajari sholat. Ya. Artinya yang lebih baik selekas yang dia bisa gitu. Seketika dia mampu kita ajarkan. Nah, kemarin kita sudah sebut juga bahwa proses pembelajaran itu ada pada keteladanan orang tua. Ya. Ya. Nah, 7 tahun itu diajari. Ya. Di situ ada rentang waktu 3 tahun gitu. Antara 7 dengan 10 tahun ada rentang waktu di situ. Ya. Nah, ini kan maknanya ada apa? Maknanya bahwa dalam rentang waktu 3 tahun itu disebut oleh para ulama sebagai masa yang cukup. Ya, masa yang cukup untuk mengajarkan kepada anak bukan saja kaifiatnya, tetapi ruhnya juga. Ya. Nah, disitulah dijelaskan apa manfaatnya, untuk apa sholat, apa hukum-hukumnya, selain kaifiat sholat. Nah, maka ketika sampai usia 10 dia tidak juga melakukan sholat, maka pukul. Nah, para ulama menjelaskan pukulan yang dimaksud itu seperti apa. Dia bukan pukulan yang menyakitkan sehingga berbekas, bukan pukulan yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada organnya. Kalau aku dulu sampai biru-biru lah dipukul ayah Bang ini. Ya. Betis, tapi yang dipukulnya betis. Betis, jadi tetap sama seperti penjelasan di dalam Al-Quran tentang nusus. Nususnya seorang perempuan kepada suaminya. Itu kan ada tahapnya. Yang pertama dinasihati, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Pukul. Nah, pukul itu kata para ulama dengan ujung jari. Atau dengan menggunakan batang siwak. Udah bisa kita mulai ya? Belum dengar juga? Udah Bang Sen? Jadi tetap dia pukulannya itu seperti para ulama menyebutkan tentang nususnya seorang perempuan, pukul dengan jari, atau dia dipukul dengan batang siwak. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Dia intinya sebenarnya bukan rasa sakit yang dia akan derita, bukan itu. Tetapi sebuah peringatan dari seorang suami kepada istrinya bahwa engkau, wahai istriku, telah melakukan kesalahan. Intinya sebenarnya peringatan itu lebih kepada peringatan psikologis sebenarnya, bukan kepada hal-hal yang sifatnya hukuman fisik. Nah, kalau seandainya yang kedua juga tidak berubah, maka pisah tempat tidur, ya kan? Tidak juga berubah, maka talak itu adalah keputusan terakhir. Ya. Gitu dia. Jadi kan sebagian orang kan salah paham itu, dia pukul hancur ya kan. Iya. Jadi KDRT Bang Edi ya? Iya. Jadi KDRT atau kekerasan dalam kekerasan pada anak jadinya ya kan? Iya. Oh iya. Itu dia. Doko apa kabar kok? Sehat. Ya. Belum kita mulai lagi nih, karena direkturnya belum datang tuh.
Ada gangguan di mic-nya katanya. Oh ya, pikir terlambat Bang, sorry tadi. Iya. Belum dimulai. Iya nih Bang. Kondisi sekarang nih pendidikan anak nih memang harus milih-milih dan memilah-milah nih nampaknya. Iyalah. Karena dia bahagian masa depan kita kan. Kalau seandainya sedikit saja terjadi kesalahan dalam pola asuh di rumah tangga, maka efeknya jauh ke depan. Ya, yang rugi itu bukan hanya orang tua saja dan bukan juga anak itu saja, tapi terus lanjut ke atas, anak dia, cucunya gitu. Kenapa? Kesalahan dalam pola asuh. Kita bayangkan saja lah umpamanya. Dalam masyarakat kita, diasuh saja dengan bagus, belum tentu hasilnya baik. Apalagi kita cenderung membiarkannya. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim, orang yang melalaikan pendidikan anak, itu maknanya dia telah kira-kira 100 ya. Iya, kadang sekarang memasukkan anak, ya mana ya, emang perlu belajar banyak lah yang masih kondisi. Di antara buku-buku pendidikan anak yang paling bagus yang pernah Abang bacakan kok, itu yang paling terbaik itu kok. Iya, Bang. Oh, baru mulai Bang, baru kemarin cari orang. Itu yang paling terbagus tuh bukunya. Ona yang cari kemarin Bang. Iya, di mana tuh carinya? Jakarta? Iya Bang, kemarin ada, ya biasa kan pengajian orang itu, ibu-ibu sekolah itu kadang informasi kan, kadang kemarin waktu di Al-Wildan sekolah anak itu kan wajib, mereka kadang sebulan sekali mengadakan pengajian. Jadi orang tua datang ya kan. Yeah. Di situ ada jualan itu ya sekalian dibeli sama istri kan. Oh, pas lagi di luar kota. Nah, itu. Ya. Bagus itu Bang. Ya, Solo baru mau mulai baca nih Bang. Abang kajian itu suaranya hilang Bang. Iya Pak, ganti baju aja. Halo, Ustaz. Halo ya. Ada mulai dah. Ada kedengaran ya? Udah dengar suara antum. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit telat karena tadi ada kendala teknis. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Bagaimana pengumuman yang kami sampaikan, bahwasanya hari ini kita akan membahas mengenai surga, rumah adalah surga dan sekolah pertamaku, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Buya Haji Suheri untuk mempersingkat waktu karena sudah terlambat sekian menit. Baik, forum ini langsung saja kami silakan kepada Buya Haji Suheri. Buya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudaraku, dan semoga yang berhadir ini kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala,
dan kita berdoa sebagaimana Nabi SAW mengawali pagi harinya dengan dzikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan Nabi juga berdoa kepada Allah di setiap paginya dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita juga ingin seperti Nabi SAW. Allah menerima semua amalnya. Tentunya kita yang doif ini, yang lemah, yang disebutkan dalam Al-Quran, makhluk yang senantiasa dan sering menzolimi dirinya. Tentulah kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan menerima seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Terlebih lagi pada bulan Ramadan ini, tentulah kita berharap semua amal kebaikan kita tidak saja diterima oleh Allah, tetapi dilipat gandakan oleh Bapak dan Ibu, saudaraku semua. Ini adalah pertemuan kita yang kedua di dalam seminar parenting yang diselenggarakan oleh Darussalam Islamic International Institute. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Endra yang telah menginisiasi kegiatan ini. Dan tentu kita berharap kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita. Bahan diskusi kita pada sore hari ini itu adalah rumah adalah surga dan sekolah pertamaku. Saya ingin mengawali dulu dengan satu ayat yang masyhur, yang selalu kita dengar, kita baca di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan di antara dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu, untuk kita manusia maksudnya, menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Untuk apa? Allah menciptakan pasangan kita. Litaskunu ilaiha. Jadi Allah mensunnahkan pernikahan ya dengan pasangan yang sah. Tujuan pertamanya adalah litaskunu ilaiha, agar ada ketentraman hidup kita bersama pasangan kita. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kita, di antaramu, rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Bapak dan Ibu, Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang satu dalil sunnah atau sunnatullah, sesuatu yang digariskan oleh Allah dalam hidup kita, bahwa kita memang secara fitri itu hidup memiliki pasangan. Ya. Dalil Al-Qur'an ini jugalah yang dipakai oleh para ulama tentang wajibnya kita menikah dengan tujuan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Selain ada hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita, ya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan, an-nikahus sunnati, faman ragibas sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah dia bahagian daripada umat. Bapak dan Ibu Saudara, ayat yang saya baca tadi dalam surah Ar-Rum ayat 21, ini menjelaskan kepada kita ada 3 tujuan sebenarnya dari disunahkannya seseorang berumah tangga atau menikah. Yang pertama, agar kita bisa hidup tenang. Kemudian muncul
rasa kasih dan sayang. Nah, sebenarnya ya, inilah merupakan entry point ya, titik masuk rumah kita sebut sebagai surga dan sebagai sekolah. Karena hanya di rumah tangga yang di dalamnya ada ketenangan lah. Karena hanya dalam rumah tangga yang di dalamnya ada kasih dan sayang, di situ ada surga bagi kita. Dan di rumah yang ada ketenangan, ada kasih dan sayang, disitulah akan berjalan proses-proses pendidikan yang baik. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat atau mendengar ada orang yang setelah mereka ijab qabul, tidak lama kemudian rumah tangganya berantakan. Ada yang berumur hanya hitungan minggu, ada yang hitungan bulan, ya, ada juga yang hitungan tahun, dan banyak juga yang pada akhirnya sampai ke garis finish. Kenapa konflik-konflik itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga? Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan cara mereka mengatur hubungan. Ada sesuatu yang salah dalam cara mereka memanage kehidupan berkeluarga. Maka, kalau boleh kita mundur sedikit. Jadi, ada namanya prasyarat. Prasyarat bagi terlahirnya kondisi keluarga yang tenang. Kondisi keluarga yang di dalamnya ada kasih dan ada sayang. Apa prasyarat itu? Dimulai, kita kemarin sudah bicara tentang bahwa pentingnya seseorang laki-laki itu memilih pasangannya, yaitu calon istrinya. Ya, calon istri ini adalah calon ibu daripada anak kita. Maka kata Nabi SAW, tunkihul mar'atu li arba. Perempuan itu kata Nabi dinikahi itu karena 4. Yang pertama li jamaliha, ya, karena cantiknya, li maliha, li hasabiha, li diniha, fatfar bidatid din taribat yadak. Maka perempuan itu dinikahi kata Nabi karena 4, karena cantiknya, karena harta, karena keturunan, dan karena agamanya. Nah, pilihlah karena agamanya. Ya. Taribat yadak, maka engkau akan bahagia, engkau akan mendapatkan ketenangan baginya. Nah, demikian juga hadis yang menyebutkan kepada kita, Nabi SAW mengatakan, takhayyaru linutfikum. Pilihlah oleh kamu tempat di mana kamu akan menanamkan benihmu. Ini merupakan prasyarat. Ya. Nah, ini untuk laki-laki. Laki-laki diperintahkan untuk mencari pasangan yang baik, ya. Kategori atau indikator kebaikan itu ada pada agama. Maka demikian juga perintah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada perempuan. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, jika datang laki-laki kepadamu, ya, seorang laki-laki melamar, maka tidak boleh engkau tolak. Kalau dia membawa agama dan membawa akhlak. Jadi laki-laki itu datang melamar si perempuan, yang dia bawa, ya, yang dia bawa 2, agama dan akhlaknya. Tidak boleh kita tolak. Karena kata Nabi, ketika itu ditolak, maka akan muncullah fitnah. Apa? Akan muncullah keburukan. Bapak dan Ibu, saudaraku, ini semua, ya, kondisi ini semua hidup pada zaman Nabi SAW. Lihatlah bagaimana cerita kita kemarin ketika Umar bin Khattab menikahkan anaknya Asim dengan anak perempuan penjual susu. Tidak lama-lama. Ya. Tidak lama-lama, dan pilihannya adalah agama. Ya, begitu juga seorang perempuan ketika Nabi sedang khutbah, dia berdiri di depan Nabi. Katanya, "Ya Rasulullah, nikahilah diriku." Maka ketika itu Nabi melihat perempuan itu, setelah dia lihat, dia katakan, "Aku belum berminat kepadamu." Maka Nabi ketika itu di majlis itu mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menikahi perempuan itu? Maka
berkatalah seorang laki-laki, aku ya Rasulullah. Maka laki-laki itu di waktu itu juga melamar wanita itu, kemudian dia nikahi, dan ketika itu mereka walimatul urus. Begitu juga sejarah dari Sa'id bin Musayyab. Ini luar biasa sejarahnya. Nanti Anda bisa membaca di dalam kisah para tabi'in, ya. Diceritakan di situ bahwa Sa'id bin Musayyab ini adalah seorang ulama besar yang disebutkan bahwa selama 40 tahun lamanya dia tidak pernah pergi kemana-mana. Ya, dia hanya dari rumah ke Masjid Nabawi, dari rumah ke Masjid Nabawi untuk memberikan kajian, untuk memberikan fatwa-fatwa agama kepada kaum muslimin. Suatu hari, ya, ada seorang muridnya yang biasa hadir, ya, biasa hadir di majelisnya, ketika itu tidak datang, ya. Maka ketika itu setelah beberapa hari datanglah muridnya ke pengajian itu. Ditanyalah oleh Sa'id bin Musayyab, kemana engkau? Aku tidak melihat dirimu setelah beberapa hari. Maka kata muridnya, aku telah kehilangan istriku ya Syekh, katanya. Aku telah kehilangan, maksudnya bahwa istrinya itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Maka kata Sa'id bin Musayyab ini adalah menantunya Abi Hurairah. Dia seorang tabi'in. Katanya, kenapa engkau tidak beritahu kepadaku? Aku tidak memberitahu kepadamu karena aku khawatir jika aku beritahu maka banyak majlis yang terganggu, katanya. Banyak orang-orang yang kecewa karena memang kebiasaan Sa'id bin Musayyab ini adalah datang ke masjid, ya, kemudian sholat dan kemudian memberikan fatwa-fatwa atau memberikan kajian kepada kaum muslimin. Setelah itu, setelah majlis selesai, maka Sa'id bin Musayyab menahan muridnya. Ya, menahan muridnya. Katanya, apakah engkau mau menikah dengan putriku, katanya. Muridnya ini terkejut mendengarkan pertanyaan dari sang guru, Sa'id bin Musayyab. Kenapa terkejut? Karena Sa'id bin Musayyab ini punya seorang anak perempuan yang pernah dilamar oleh seorang khalifah dari dinasti Umayyah. Ya, namanya Marwan, ya, seorang pangeran dari dinasti Umayyah, tetapi ditolak oleh Sa'id bin Musayyab. Maka ketika itu dikatakan dalam sebuah biografinya, seakan-akan katanya, ketika aku mendengar tawaran dari Sa'id bin Musayyab untuk menikahi putrinya, seakan-akan aku tidak berdiri di bumi, katanya. Dia terkejut, tidak percaya, ya, tidak percaya. Betapa seorang syekh besar itu menawarkan anaknya kepada dirinya. Maka akhirnya dia terima, ya. Jadi ketika itu dia terima, kemudian di depan Sa'id bin Musayyab, dia lamar anak perempuannya. Ini anak perempuannya nggak tahu nih di rumah, ya. Maka di dalam fikih sirah kita mendapatkan penjelasan bahwa bolehnya, ini fikih sirahnya, hukumnya adalah bolehnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa sepengetahuannya, diperbolehkan. Ya, tapi ingat, Sa'id bin Musayyab itu orangnya. Kita siapa? Dan Sa'id bin Musayyab ini adalah orang yang menyebutkan dirinya selama 40 tahun dia tidak pernah sholat di rumah. Dan dia sholat berjamaah ke masjid dan tidak pernah dia melihat punggung manusia. Paham itu maksudnya? Punggung manusia artinya apa? Bahwa dia tidak pernah datang ke masjid dalam keadaan masbuk. Dia selalu berada di saf yang pertama. Tidak pernah datang ke masjid masbuk sehingga dia berada pada saf yang kedua melihat punggung-punggung kaum muslimin. Maka dinikahilah. Apa yang menjadi maharnya? Kata Sa'id bin Musayyab, aku hanya punya ketika itu 5 dirham.
5 dirham itu berapa? 1 dirham itu 50.000. Ya. Dia hanya menjadikan maharnya sekitar 250.000 rupiah. Dan itu diterima. Jadi kalau dinar berapa? Dinar, 1 dinar itu 2 juta. Kalau dirham itu 50.000 rupiah. Maka ketika selesai menikah, mereka pulang. Sa'id bin Musayyab pulang, muridnya juga pulang. Saya lupa nama muridnya, nanti kalau ingat saya beritahu. Ya. Sesampai dia di rumah, tidak lama sesampai di rumah, maka ada seorang laki-laki yang mengetok pintunya. Assalamualaikum. Maka ketika itu, dari dalam rumah, ini muridnya bertanya, siapa? Maka dari luar rumah, menjawablah seorang laki-laki yang mengatakan, Sa'id, katanya. Maka dibukalah pintu rumah itu. Setelah dibuka, ini muridnya terkejut. Kenapa? Yang datang itu adalah Sa'id bin Musayyab, gurunya, yang saya sebutkan tadi tidak pernah pergi kemana-mana selama 40 tahun. Dia dari rumah ke masjid, rumah masjid. Ini hari itu datang ke rumah menantunya mengantarkan putrinya. Karena dikatakannya, aku terkejut ketika guru dan mertuaku mendatangi rumahku. Kenapa? Karena waktu itu dia tidak menyangka. Saat itu ada 40 orang yang bernama Sa'id. Dia tidak terpikir kalau yang datang itu, yang mengetuk pintu rumahnya itu adalah Sa'id bin Musayyab, seorang ulama besar dan sekaligus menjadi mertuanya. Datang membawa putrinya, membawa istrinya. Ketika itu katanya, aku grogi. Ini laki-laki murid grogi ini. Kenapa? Gurunya datang membawa putrinya, membawa istrinya gitu. Sehingga ketika itu dia lari sana, lari sini. Kemudian dia datangi tetangganya, dia katakan, wahai tetanggaku, aku sekarang telah menikah. Tetangga yang mengatakan, dengan siapa? Aku menikah dengan putrinya Sa'id bin Musayyab. Orang tidak percaya dengan perkataannya. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyab itu pernah menolak lamaran Marwan, ya, seorang pangeran dari dinasti Umayyah. Siapa engkau? Ya, yang bisa menikah dengan putrinya Sa'id. Tapi akhirnya tetangganya dibawa ke rumahnya, kemudian menyaksikan benar bahwa Sa'id bin Musayyab telah menikahkan putrinya dengan muridnya ini. Katanya, engkau tunggulah di sini katanya. Aku pergi dulu ke rumah orang tuaku. Jadi istrinya diletakkan di rumah, Sa'id bin Musayyab sebelum pulang meninggalkan uang belanja untuk anak dan menantunya. Kemudian si muridnya ini pergi ke rumah ibunya. Dia bilang, wahai ibuku katanya, aku telah menikah dengan seorang putri Sa'id bin Musayyab. Ibunya juga tidak percaya. Kenapa? Lagi-lagi dia tidak percaya karena dia tahu bahwa Sa'id bin Musayyab pernah menolak lamaran untuk putrinya dari seorang pangeran dari dinasti Umayyah. Tapi akhirnya ibunya datang ke rumahnya. Kemudian setelah datang, dia saksikan benar. Akhirnya dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, aku bawalah dulu menantuku pulang katanya. Dan sebentar kemudian aku akan kembalikan lagi. Maka menantunya ini, putrinya ini, putri Sa'id bin Musayyab dibawa oleh ibunya pulang, kemudian dihiasi. Jadi dia, Sa'id bin Musayyab mengantar putrinya ini dalam keadaan apa adanya gitu. Ya. Sehingga ibu mertuanya membawanya pulang, dihiasi, kemudian baru dikembalikan lagi kepada anaknya. Setelah itu dia mengatakan, sungguh katanya, saat ini, untuk yang pertama sekali, aku menyaksikan ternyata istriku adalah orang yang tercantik di Madinah. Dan perlu Anda ketahui bahwa putri Sa'id bin Musayyab ini adalah juga seorang yang alim, ya, seorang yang alim. Artinya dia adalah cucunya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Coba Anda bayangkan, Bapak dan Ibu Saudara, ya, seorang murid ditawarkan, seorang murid yang miskin, yang tidak punya harta benda apa-apa, dan dia hanya punya uang sekitar 250.000, itu yang dijadikan mahar. Pertanyaannya, kenapa Sa'id bin Musayyab memilihnya? Tidak lain disebabkan karena agama. Tidak lain disebabkan oleh agama yang dimiliki oleh muridnya ini.
agama dan akhlak yang dimiliki oleh muridnya ini. Nah, ini bertolak belakang dengan kondisi yang hadir pada saat ini. Baik, Bapak dan Ibu, Saudara, kita kembali ke judul kita. Nah, ini adalah prasyarat. Maka sesungguhnya agama inilah yang menjadi pembentuk dari apa yang kita katakan rumahku adalah surgaku. Karena kalau kita bicara tentang surga, surga itu penduduknya itu adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Makanya apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang memasuki hari pertama pada pernikahan mereka? Nah, coba perhatikan. Jadi ada sunnah malam pertama ya. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, nanti Anda bisa membaca di dalam fikih sunnah. Ya. Cerita hadis Nabi atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam pertama pernikahan. Itu bukan jima yang diajarkan. Ya. Kita tidak diajarkan jima oleh Nabi di malam pertama itu. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, sunnah di malam pertama itu, kita mendoakan istri kita. Mendoakan kebaikan, atau saling mendoakan kebaikan, suami mendoakan istri, dan istri mendoakan suami. Dan yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdialog di situ. Jadi kalau kita kasih contoh, ya, di dalam fikih sunnah itu ada contoh dialog antara sepasang suami istri. Si suami mengatakan, "Wahai istriku, hari ini engkau telah halal bagiku. Aku adalah suamimu, maka ikutilah kebaikan dan ucapan yang aku berikan kepadamu. Dan janganlah engkau membantah apa yang aku sampaikan kepadamu sehingga membuat hatiku lemah dan hilang cinta darimu." Maka istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, hari ini aku adalah istrimu. Aku telah halal bagimu. Berikanlah sayang dan cintamu kepadaku sepenuh hatimu. Ajarilah aku kebaikan, dan janganlah engkau pukul aku seperti engkau memukul rebana." Teman-teman, para ulama menyebutkan kepada kita, dialog yang semisal ini sebenarnya adalah dialog yang tujuannya yang pertama ingin melahirkan sebuah kesepakatan di dalam keluarga. Jadi dialog malam pertama itu tujuannya sebenarnya ingin melahirkan sebuah kesepakatan dalam keluarga. Jadi istri tahu apa yang disukai oleh suami, suami juga tahu apa yang disukai oleh istri. Jadi ada kesepakatan, aku suka ini loh, kamu sukanya apa? Nah, kemudian yang kedua, tidak saja kesepakatan dalam hal membangun hubungan berdua, tetapi juga terkait apa yang menjadi kurikulum dalam keluarga. Teman-teman, ini istilah kurikulum keluarga, saya munculkan mungkin sebagai sebuah istilah baru ya. Saya menyebut perlunya dalam sebuah keluarga melahirkan sebuah kurikulum keluarga. Lahir dari mana? Lahir dari dialog malam pertama. Tapi kita jangan salah paham bahwa dialog itu bukan saja di malam pertama, tetapi di setiap waktu, di setiap saat di mana kita menjalani kehidupan berkeluarga bersama istri dan anak-anak kita. Jadi kurikulum keluarga itu menyangkut juga masalah keuangan, bagaimana suami istri mengatur keuangan. Kemudian kurikulum keluarga juga mengatur tentang pola hidup sehat, ya, pola jajan. Kemudian bagaimana keharusan berakhlak, beribadah, kemudian bagaimana nanti mendidik anak. Jadi di malam pertama yang diinginkan adalah bahwa kita berdialog tentang apa program masa depan kita. Di dalam Islam ada konsep bahwa pendidikan pertama atau sekolah pertama bagi kita, bagi anak kita itu adalah keluarga atau adalah rumah tangga. Kenapa rumah itu menjadi sekolah pertama bagi kita atau bagi anak kita?
kita, maksudnya saat kita menjadi anak, ya, anak kita tentulah sekolah pertamanya adalah di mana dia hidup, dan kita, ayah ibunya, umi dan abinya sebagai guru yang pertama juga baginya. Jadi rumah tangga itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita, dan kita, ayah bundanya, itu adalah guru pertama dan utama bagi dirinya. Nah, maka dengan demikian, pantaslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang kita ceritakan kemarin itu, menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka saya sering mengatakan sebuah istilah bahwa sekolah itu adalah lembaga alih bantu pendidikan keluarga. Ya, sekolah adalah lembaga alih bantu pendidikan keluarga. Maknanya apa? Bahwa sekolah itu sebenarnya adalah lembaga yang membantu keluarga. Tapi kan dalam pandangan masyarakat kita, ini terbalik. Seakan-akan ya orang tua memandang bahwa sekolah itu adalah segala-galanya bagi pendidikan anaknya. Jadi saya, Bapak dan Ibu, itu telah menjadi guru lebih daripada 30 tahun. Saya sering mendengarkan ucapan orang-orang tua, Pak Ustadz, atau dia sebut Buya, sekarang saya serahkan anak saya 100% ke sekolah ini. Kira-kira benar nggak ucapan ini? Ini ucapan yang kurang benar, kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Satu sisi sekolah mungkin bangga dengan pernyataan orang tua yang terlalu atau tanda petik yang mempercayai pendidikan anaknya di sekolah ini. Satu sisi sekolah boleh bangga, tapi sesungguhnya ucapan ini tidak benar. Ya, bagaimana mungkin orang tua menyerahkan 100% pendidikan anaknya kepada sekolah? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidani, au yunassirani, au yumajisani." Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Gitu. Nah, makanya juga dengan demikian, ketika terjadi sedikit kesalahan atau munculnya kesalahan-kesalahan dalam diri anak, maka orang tua seringnya punya kecenderungan bertanya begini, "Wahai anakku, apa yang engkau dapatkan dari sekolah?" Kalau anaknya melakukan kesalahan, umpamanya, ucapannya kotor, umpamanya, ya, atau dia melakukan kesalahan, berkelahi dengan teman-temannya, maka orang tua punya kecenderungan pertanyaan, apa yang engkau dapatkan di sekolah? Apakah ini yang diajarkan oleh sekolah kepadamu? Orang tua secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa sekolah telah mengajarkan itu kepada anaknya. Nah, ini kenapa? Karena mencari kambing hitam ini terjadi disebabkan orang tidak memahami konsep asas dalam pendidikan dalam Islam. Bahwa sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tuanya. Walaupun memang, sebagaimana yang saya katakan kemarin, bahwa tidak bermakna juga bahwa lingkungan yang lain tidak memberikan pengaruh bagi pembentukan karakter. Bapak dan Ibu, Saudara, ini bahan diskusi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sisa waktu mungkin bisa kita manfaatkan untuk bertanya jawab. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Endra. Silakan Pak Endra. Belum dengar suaranya. Dengar suaranya Pak Endra?
Nggak dengar? Baik, saya bantu saja. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan. Pada yang hadir, dipersilakan. Assalamualaikum, Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak, ya. Artinya mungkin anak itu tidak seperti yang diharapkan, menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang rajin belajar, dan itu sudah berlalu lama, sehingga anak itu sudah bisa jadi dikatakan sudah SMA atau sudah kuliah. Nah, itu cara memperbaikinya itu macam mana itu, Bang Edi? Iya. Jadi ada satu hal yang sering dilupakan oleh keluarga Muslim, ya, bahwa semua orang fitrahnya itu suka dicintai. Ya, sama seperti fitrah seorang perempuan atau istri itu dicintai oleh suaminya. Maka Imam Ahmad itu berpesan kepada anaknya Abdullah ketika menjelang pernikahan, wahai Abdullah, janganlah engkau pelit, janganlah engkau celit mengatakan cinta kepada istrimu. Nah, sesungguhnya ini fitrah semua orang itu. Semua orang fitrahnya suka pada kelembutan, suka pada cinta. Nah, maka mari kita lihat bagaimana kondisi sebuah keluarga di mana orang tua tidak bisa atau terlalu sulit merubah perilaku anaknya. Coba kita koreksi. Yang pertama, apakah kita termasuk orang tua yang meluangkan waktu untuk duduk bareng bersama anak, berdiskusi atau berkomunikasi? Kita termasuk orang yang punya waktu banyak di rumah, terutama pada masa lockdown ini. Tapi apakah masa waktu kita di rumah duduk bersama anak, ya, waktu yang ada itu full kita berikan kepada anak? Kebanyakannya tidak. Ya, masa-masa duduk anak-anak dengan kita itu tidak kita manfaatkan dengan baik atau kita tidak manfaatkan dengan full. Full waktu itu tidak bermakna waktu yang banyak, tidak. Cukup 5 menit, tapi full. Banyak orang yang punya waktu 2 jam, 3 jam berkumpul sama anaknya, tetapi tidak punya waktu dia untuk berbicara yang baik. Apa yang terjadi? Dalam suasana berkeluarga, duduk sama anak, masing-masing pegang apa? Pegang handphone. Ya kan? Masing-masing pegang handphone. Jadi, si anak mengatakan kepada ayahnya, ya, saya punya masalah loh di sekolah. Ayahnya mengatakan, ayahnya sambil pegang gadget, dia mengatakan, apa masalah kamu, nak? Iya ya, tadi saya diganggu sama teman saya. Ayahnya terus sambil ketik-ketik, oh iya nak ya. Lantas gimana nak ya? Oh, tunggu sebentar nak ya, sebentar. Bapak mau balas WA dari teman. Balas dari teman WA. Ya, dah tua apa tadi? Apa tadi bincang kita tadi? Nah, kondisi ini teman-teman, ini sebuah kondisi yang tidak sehat bagi membangun sebuah relasi yang baik. Anak akan berpikir atau akan cenderung berpikir bahwa ayahku tidak punya perhatian kepada diriku. Ya. Nah, maka gunakan waktu kita untuk berdialog baik dengan anak kita. Itu yang pertama. Sebagaimana yang saya katakan, melakukan dialog ini bahagian relasi, ya, bahagian cara kita membangun relasi yang baik. Karena kalau relasi sudah baik terbangun, maka seorang anak itu pasti, saya yakin, pasti dia akan mengikuti apa yang kita mau. Saya kasih contoh lagi, ya. Bagaimana Rasul membangun relasi kepada anak cucunya, ya. Rasul ikut bermain sama Hasan dan Husain umpamanya, berlari. Rasul juga suka memberikan hadiah. Ini bahagian-bahagian cara kita membangun relasi yang baik. Anak kita berprestasi di sekolah, berikan hadiah kepadanya. Ada momen-momen di mana kita memberikan sesuatu kepadanya. Ada momen-momen di mana kita bawa dia jalan-jalan. Ada momen-momen di mana kita menciumnya.
Kira-kira ini yang terlalu banyak ditinggalkan oleh orang, mencium anaknya. Ya, sampai kapan? Sampai dewasa. Sebagaimana Nabi SAW juga sering mencium Fatimah ketika dia sudah berumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah Fatimah dewasa, ketika Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi sedang duduk, Nabi berdiri menyambut Fatimah, menyambut tangannya, mencium Fatimah, dan mempersilakan Fatimah duduk di tempat duduknya. Jadi, teman-teman, apa efek psikologis sebuah ciuman orang tua kepada anaknya? Anak akan merasa bahwa dia diperhatikan. Anak merasa bahwa dia dicintai oleh orang tuanya. Apa efek relasi yang baik? Anak yakin bahwa orang tuanya sayang dan memperhatikan dirinya. Maka efek psikologis ini, efek psikologis ciuman, memberi hadiah, berdialog, kemudian berjalan-jalan, bersenda gurau, bercerita, ini memberikan efek psikologis yang baik. Beribadah bersama. Nanti mungkin pada sesi seminar yang akan datang, kita akan bicara tentang apa yang isi, ya. Kalau tadi kita bicara, hari ini kita bicara membangun relasi, mungkin pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas apa isinya gitu. Apa isi yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa pesan kita tidak disambut baik oleh anak kita sehingga dia tidak bisa berubah? Karena yang kedua, hilang keteladanan dalam rumah tangga. Hilang keteladanan. Ya. Jadi terkait dengan dua hal ini, nanti lihat dalam surah Ali Imran. Wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakshal ladzina law taraku, hendaklah takut orang-orang yang mereka meninggalkan, ya, dzurriyyatan di'afan, meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Para ulama menyatakan dzurriyyatan di'afan ini bukan lemah ekonomi, bukan lemah sosial budaya, tapi lemah iman. Nah, lemah iman inilah yang menyebabkan orang sulit berubah. Lemah iman inilah yang menjadikan sumber melakukan penyimpangan-penyimpangan akhlak, karakter. Nah, apa solusinya? Falyattaqullah. Kamu bertakwalah kepada Allah. Kita sebagai orang tua bertakwa. Nah, ini takwa ini menjadi apa? Menjadi keteladanan bagi anak kita. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini maknanya apa? Kalau kita contohkan tadi, sebagai bahan bagi kita membangun relasi yang baik. Qaulan sadida, bukan qaulan syadida. Beda ya. Qaulan sadid dengan qaulan syadid itu beda. Qaulan sadida itu ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, ucapan dialog, ya, dialogis, bukan ucapan syadida, ucapan yang cenderung keras, kasar, penuh caci makian. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan pembinaan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, yang lain silakan. Assalamualaikum, Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, seperti kata Ustadz Haitami tadi kan memang ya kita bilanglah memang kesalahan orang tua lah, Bang, kurang ilmu, kurang baca, sehingga memang mendidiknya itu dengan umumnya orang, umumnya dan kebiasaan orang pada umumnya gitu. Dan sekarang artinya kita mencoba untuk melihat kondisi, apalagi dengan waktu, dengan kelemahan ilmu lah Bang. Kita kan kerja harus kadang harus keluar kota seminggu, akhirnya dominan kan perkembangan anak itu ya pasti kita kurang mengamati gitu. Dan yang terjadi ya insya Allah kan kita tetap diskusinya by video call rutin pagi, siang, malam. Nah, namun kan tetap seperti apa yang tadi kan 4 poin itu mungkin atau berapa 6 poin tadi yang kita mencium, berdialog mungkin terasa kurang gitu.
Tapi memang akhirnya kita seperti yang tadi akhirnya menjadikan sekolah, jadi kita mencari alternatif karena pergaulan di daerah yang kita lihat ya di Tangerang Selatan ini atau mana, kita menyekolahkan anak kita di boarding yang akhirnya kita mengharap guru di sana sekolahnya itu kita pelajari cukup sunnah dan berharap dia bisa menjadi terlindungi. Nah ini apakah ini salah kita juga gitu, artinya karena ketidakmampuan ataupun kita ingin berusaha sambil belajar memperbaiki, karena keteladanan yang seperti Abang bilang tuh memang itu juga sudah dengan kondisi sekarang pasti kita harus jujur berkurang lah, mungkin ada handphone, ada kerjaan yang membuat kita jauh dari kebersamaan dengan keluarga dibandingkan dulu. Akhirnya kita memilih sekolah untuk itu. Nah itu apakah tidak salah Bang ya, atau kan akhirnya memang tadi pelarian gitu, titipkan ke sekolah ini seakan-akan walaupun itu baik tapi sebenarnya itu kalimat yang salah gitu. Yang kita titipkan ke guru mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik gitu. Mohon sarannya Bang. Baik. Nanti insya Allah nanti kita materi ini akan kita perkuat dengan apa isi kalau tadi cara mendidik. Nanti sesi ke depan kita akan bicara tentang apa isi pendidikan itu sendiri. Nah, konteksnya dalam masalah yang telah kita diskusikan dua hal tadi. Satu hal yang jangan kita lupakan, boleh kita bacakan satu hadis ya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab pada rakyatnya, pada apa yang dia pimpin. Selanjutnya kata Nabi, seorang pemimpin itu adalah penggembala, ya, dan dia bertanggung jawab pada apa yang dia gembalakan. Seorang laki-laki adalah pemimpin atau penggembala di keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas gembalanya. Seorang wanita, nah coba perhatikan, kalau tadi dia bicara tentang suami ya, tentang laki-laki, disebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin di keluarga dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Siapa? Anak dan istrinya. Nah kemudian seorang wanita, maksudnya adalah ibu atau istri, adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab pada apa yang dia pimpin. Nah, dalam Islam itu disebutkan ya bahwa ibu ya al-ummahat, ummahat itu adalah imadul bilad. Ibu itu adalah tiang negara. Apa yang disebut dengan madrasatul ula, sekolah pertama, itu adalah ibu sebenarnya. Dia kembali kepada seorang ibu. Makanya ya ketika kita memilih seorang perempuan yang solehah, nah ini maknanya bahwa kita sedang mempersiapkan sebuah pendidikan yang baik, sedang merencanakan ya seorang guru yang baik untuk anak kita. Itu yang pertama. Ya, hikmahnya kenapa Nabi memerintahkan untuk memilih seorang wanita yang salihah, al-mar'ah as-salihah. Yang kedua, apa yang kita sebut tadi dialog di malam pertama. Ini juga bisa kita artikan bagaimana seorang suami atau seorang ayah itu membekali istrinya. Membekali istrinya seakan-akan dia ingin mengatakan, wah istriku, aku suamimu, ya, fitrahku mencari nafkah. Fitrahku memberi nafkah. Mencari nafkah. Maka mungkin sedikit waktuku bersama engkau dan bersama anak-anakmu. Bersama anak-anak kita. Engkaulah pemimpin keluarga yang paling banyak hadir bersama anak-anak kita. Maka didiklah mereka. Artinya apa? Bapak, Ibu, Saudaraku, artinya apa? Porsi pertemuan seorang anak itu lebih banyak ya dengan atau bersama ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Maka mempersiapkan seorang ibu yang solehah itu penting. Makanya apa yang ingin saya katakan kemarin, bahwa karakter kita
karakter kita, itu terlalu banyak hidup karakter ibu kita. Kenapa demikian? Kenapa? Karena ibu itu dia hadir bersama kita mungkin lebih banyak porsinya dibandingkan dengan ayah. Porsi kehadiran ibu di rumah tangga itu mungkin 24 jam dibandingkan dengan ayah. Atau katakanlah porsi hadirnya seorang ibu di rumah tangga itu lebih banyak daripada seorang ayah. Maka perlu seorang ibu itu diberi bekal agama yang baik supaya anaknya berakhlak dengan agama ibunya. Ya. Kalau ibunya baik, maka anak akan mencontoh kebaikan. Tapi kalau keburukan yang dilakukan oleh ibu, maka karakter buruk yang akan turun kepada anaknya. Maka itulah kenapa ketika terkait dengan kemuliaan seorang ayah dibandingkan dengan seorang ibu, apa jawab Nabi? Ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Kenapa demikian? Karena ibu melahirkan karakter. Karakter baik yang ada pada diri kita, itu kontribusi yang terbesar adalah kontribusi ibu. Berterima kasihlah kepadanya. Ya. Maka, seorang ibu yang soleh, saya sering mengatakan, seorang ibu yang hebat, itu akan melahirkan seorang anak yang hebat. Fitrahnya begitu. Nah, tetapi pertanyaannya begini, kenapa ya anak kok lebih takut kepada ayahnya? Padahal ibu itu adalah orang yang sangat berjasa. Ingat, bahwa perempuan itu walaupun dia itu penyayang, makanya secara fitrah kita senang hal-hal yang demikian. Beda dengan laki-laki, walaupun penyayang, tapi sedikit keras dan cenderung ditakuti oleh anak. Makanya kedekatan seorang anak kepada ibu itu lebih dekat dibandingkan dengan seorang ayah. Nah, perempuan itu juga lemah. Disinilah peran ayah sebagai eksekutor. Ayah juga harus tampil, seorang ayah harus tampil perkasa di depan anak-anaknya. Ya, jangan feminim. Sebalik, ada yang rumah tangganya laki-lakinya yang ibunya yang macam tentara, ayahnya feminim, itu terbalik dia. Makanya seorang ibu sering mengatakan, ya, ini anak kita ada masalah. Ya, walaupun dia menghadirkan diri 24 jam di tengah keluarga, tapi dia juga kadang-kadang tidak punya kesanggupan untuk merubah akhlak anaknya. Maka dia katakan kepada ayahnya, kepada suaminya, anak kita sulit untuk berubah. Nah, disinilah peran penting hadirnya seorang ayah sebagai eksekutor menyelesaikan masalah-masalah anaknya. Walaupun ibunya sangat berjasa, tetapi ayah adalah orang yang sangat ditakuti dalam keluarga. Maka penting dalam penyelesaian masalah-masalah keluarga, penting kolaborasi, kerja yang seimbang antara ayah dan ibu. Jadi ketika ada masalah, seorang ayah jangan mengatakan, udahlah, itu urusan kamu sama anak-anak. Aku cukup mencari rezeki, mencari kalian makan saja. Atau seorang ayah mengatakan, sudahlah itu urusan ibu kamu, ayah nggak mau tahulah. Atau sebaliknya, seorang ibu mengatakan, itu masalah ini, masalah sama ayah kalian saja. Akhirnya, akan muncul ketidakseimbangan di dalam hal pengaturan kepemimpinan dalam keluarga. Jadi, itulah pentingnya dialog antara suami istri. Sehingga ada terjadi pembagian kerja yang baik, dan keduanya berkolaborasi di dalam pendidikan anak di dalam keluarga. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Syukran Bang, jazakallahu khairan. Silakan. Wa'alaikum. Cukup? Bang, satu lagi boleh tanya Bang?
Ya, boleh. Tangerang Selatan udah mau buka nih, tapi masih sempat satu lagi lah nih. Ya. Perlakuan untuk anak perempuan dan anak laki-laki nih Bang, kadang kan di rumah pasti ada beda kita lakukan gitu ya. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kan timbul keirian gitu. Kok sama kakak gini, sama abang ya ini. Nah, itu sementara kan juga godaan sama kawan-kawannya yang bermain di kompleks itu kan juga pastinya ada keinginan-keinginan macam gitu. Nah, mungkin secara teknisnya Bang, mungkin pertanyaannya agak teknis ini ya Bang. Artinya gimana cara kita menjelaskan dengan bahasa yang ya enak. Kadang-kadang kan karena kita kurang ilmu sebenarnya, sehingga kita sulit mencari bahasa yang baik atau mencari trik yang baik kepada menjelaskan masalah perlakuan terhadap anak perempuan dan perlakuan terhadap laki-laki gitu, biar lebih mantap, seakan-akan tidak dibedakan, tapi memang secara fungsinya ya laki-laki harus inilah, nggak bisa, ini kan kakak perempuan harus gini. Gimana tuh Bang? Ya, kasusnya nggak jelas ya. Kasusnya apa? Jadi supaya kalau umpamanya jawabannya teknis, kasusnya juga harus jelas. Tetapi secara umum memang begini, bahwa memang ada kecenderungan kita itu memperlakukan anak laki-laki tanda petik sedikit bebas dibandingkan dengan anak perempuan. Ya, yang pertama memang terkait hal-hal yang sifatnya fisik, bahwa laki-laki itu relatif fisiknya lebih kuat dibandingkan dengan anak perempuan. Yang pertama. Yang kedua, secara psikologis laki-laki itu juga lebih kuat dibandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan itu lebih sensitif, ya, lebih perasa kata kita, kemudian lebih cepat lebih cepat merespon, maka dengan itu juga dia menjadi seorang perasa. Tetapi sesungguhnya perlakuan, jadi satu sisi laki-laki itu relatif lebih kita bebaskan. Nah, itu tidak bermakna bahwa anak perempuan akan menjadi anak yang kita kurung, yang tidak kita sayangi. Tapi justru pembatasan itu adalah bahagian daripada rasa cinta kita kepadanya. Dengan cinta itulah kita menahan dia agar dia tidak lemah secara fisik, ya. Kemudian kita menjaga dia, ya, sebebas laki-laki agar perasaannya terjaga, ya. Tetapi kita perlu lihat juga dalam hadis yang ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa menjaga mendidik anak perempuan itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita memelihara anak laki-laki. Nanti lihat dalam hadis Muslim, ya, bab keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan. Jadi ada 3 hadis yang ditampilkan oleh Imam Muslim situ, yang terkait dengan datangnya tiga orang, datangnya seorang perempuan miskin dengan 2 orang anaknya ke rumah Rasulullah SAW. Mereka minta-minta. Ketika itu Aisyah memberikan 1 kurma kepadanya. Maka kata Aisyah, perempuan itu membagi 2 kurmanya dan dia berikan kepada anak-anaknya yang perempuan 1 bahagian. Dia paruh 2, dia beri. Sedangkan perempuan itu tidak memakannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, perempuan miskin datang dengan 2 anaknya, meminta-minta ke rumah Rasulullah dan Aisyah memberi 3 kurma. Tadi berapa kurma? 1. Ini dia beri 3 kurma. Hadis yang pertama 1 kurma, hadis yang kedua 3 kurma. Maka dibagikan satu-satu. Perempuan itu 1, anaknya 1, anaknya 1, 2 anaknya. Maka anaknya memakan kurma itu. Perempuan miskin itu tidak memakannya. Setelah anaknya memakan buah kurma itu, perempuan itu membagi kurma yang milik dia bagi lagi kepada anaknya. Setelah itu mereka pulang, Nabi pun pulang ke rumahnya. Kata Aisyah, rasa takjubku kepada perempuan itu, aku ceritakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, setelah mendengar cerita Aisyah,
perempuan miskin itu membagikan bahagian kurmanya untuk anak-anaknya dan dia tidak ada. Dia tidak memakan kurma itu. Kata Nabi apa? Coba perhatikan bahasa Nabi. Manit tulia, kata Nabi. Manit tulia minal banat bisyai'in fa'ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diberi oleh Allah cobaan, Allah beri cobaan kepada keluarga itu, kepada ayah ibu, kepada suami istri, beri cobaan anak perempuan. Jadi dalam Islam anak perempuan itu disebut dengan ibtila namanya. Cobaan. Ya, betapa tidak cobaan bahwa memelihara anak perempuan itu relatif lebih sulit dibandingkan dengan laki-laki. Kalau pergi harus pakai mahram, keluar harus tutup aurat, begitu. Kemudian kata Nabi, siapa yang diberi oleh Allah cobaan, diberi anak perempuan, nah, apa kata Nabi? Fa'ahsana ilaihinna. Orang tua itu berbuat baik kepada anak perempuannya. Berbuat baik itu maksudnya. Ya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, berbuat baik juga terwujud dari orang tua mencari jodoh untuk anak perempuannya jika telah sampai masa menikah. Mencarikan suami bagi anak perempuan adalah bahagian tanggung jawab. Bahagian tanggung jawab orang tua atau bahagian cara orang tua berbuat baik kepada anaknya. Jadi, jika telah sampai masa usia menikah, carikan jodohnya. Kata Imam An-Nawawi, ini adalah cara orang tua berbuat baik kepada anaknya, karena dia juga merupakan tanggung jawab. Nah, apa pahalanya? Kunna lahu sitron minan nar. Maka anak ini akan menjadi pembatas bagi orang tuanya dari api neraka. Nah, kemudian Bu ya, waktu kita tinggal 1 menit lagi nih, masih terbatas di 40 menit tadi. Mungkin langsung langsung aja Bu ya. Baik. Untuk Mama Anca mungkin nanti di hari Senin nanti dijawab pertanyaannya. Silakan Bu ya. Pertanyaannya tentang bagaimana mendidik anak, apalagi anak laki-laki, sedangkan ada seorang ibu yang single parent. Tapi waktu kita 1 menit lagi Bu ya, ini putus lagi nih. Baik. Ya, yang penting Koko, kita membiasakan untuk berdialog sama anak kita. Apalagi perempuan, mereka sangat butuh kasih sayang, perhatian, dan kelembutan dari orang tuanya. Insyaallah. Terima kasih, Bang. Baik. Itu baik, Bapak Ibu. Apa Bu ya, udah mau habis ini. Langsung closing aja. Nanti kita lanjut lagi, insya Allah nanti hari Senin di waktu yang sama. Karena ini ada pembatasan 40 menit, ya, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi sekian saja. Terima kasih kepada Buya atas materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya tutup dengan kafaratul majelis.